tawassul. Kita bertawassul dengan nama Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka bismillah, doa apa saja keumuman. Jikalau kita tidak paham doa, jikalau tidak kita belum hafal doa-doa lain, mengambil doa umum yaitu bismillah. Apapun aktivitas kita bismillah. Karena makna bismillah, ba ini isti'anah. Kita mau makan, akulu bismillah, akulu musta'inan billah. Tawassul kepada Allah. Aku hendak makan dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah, tawassul dengan nama Allah agar berkah makanannya halal dan sehat. Kemudian kita mau naik kendaraan, bismillah, saya akan naik kendaraan dengan berlindung memohon pertolongan dari Allah. Semuanya seperti itu maknanya. Kita akan masuk ke makna bismillah sebentar lagi. Ini secara keumuman bahwa bismillah arti ba ini isti'anah, menjadi alat bantu. Alat bantu kita supaya berkah, supaya selamat, supaya kita ini mendapatkan kemudahan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan taufik, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan, memakai nama Allah, memohon nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut Bapak Ibu ya ingkang muliakan, dari mana asal usul itu? Secara bahasa Arab, teks Al-Qur'anul Karim, hadis Rasul dan bahasa Arab, kalau ada jar wa majrur, bi ini jar, huruf jar, bikin kasroh. Jar ini identiknya dengan kasroh. Ini keasliannya, ada temannya. Yang menggantikan harus naik presiden ada wakilnya. Ada yang belajar bahasa Arab pasti dari pesantren, ada yang belajar di sini. Mohon maaf, boleh saya tanya, pengganti kasroh apa dalam jar? J? Iya, dalam apa saja? Dalam jamak mudzakkar salim dan mutsanna. J. Ada lagi yang ganti ya, Hadijah? Itu pertama ya. Wow, tidak ada. J. Ada lagi yang mengganti jar? Pertama ya, ditambah lagi dengan asma'us sittah ya, abuka, hamuka, wafuka. Jadi ada 3 yang diganti dengan ya jarnya, yaitu dengan jam'ul mudzakkar salim, kemudian mutsanna dan asma'us sittah. Tanya jawab, oh baik. Kita lanjutkan dikit Bu ya. Ini secara singkat, ini akan singkatkan. Ada yang ganti lagi ibu-ibu? Bismillah. Ya udah, kalau itu kita nggak lanjut ya. Kenapa kita memakai jar wa majrur? Bi itu harfu jar. Majrurnya yang mana? Bismillah. Bismillah majrur. Kalau ada terjadi seperti itu, bahasa Arab pasti ada ketergantungan. Itu maknanya nggak lengkap. Secara bahasa Arab nggak lengkap. Makanya tafsir bismillah al-jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu fi'lun aw masdarun aw ma bina bi ma'na al-fi'li, artinya nopo kan gitu. Ngomong opo Ustaz kuwi. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan, bahwa ketika ada huruf jar dan majrurnya, isimnya di depannya majrur, ini dia pasti maknanya terkait dengan sesuatu yang hilang, yang dihapus. Takdirnya atau nantinya hal itu yang diinginkan adalah fi'il atau masdar atau yang bermakna fi'il. Salah satunya di sini, kita ingin makan masalah, kita contohnya, contoh kita mau makan, kan bacaannya bismillah aja. Kalau artinya bukan begitu. Kalau kita terjemahkan bismillah, itu bukan dengan menyebut nama Allah. Saya hendak makan dengan menyebut nama Allah. Saya hendak makan ini fiilnya yang dihilangkan. Makanya bismillah doa umum, kita jelaskan tadi, bismillah doa apa saja doanya bismillah. Kalau kita belum hafal apapun aktivitas kita, belum paham, maka doa saja bismillah. Doanya pasti benar. Kenapa? Karena ada yang dihapus dari bismillah. Mau belajar, mau terlepas doanya. Rabbi zidni ilma.
Kemudian doa Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa, dan lanjut lagi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Ini doa-doa belajar. Kemudian di sini ini doa-doa belajar, boten faham, boten hafal, bismillah. Artinya apa dengan bismillah ini tadi? Jar wa majrur, saya hendak belajar dengan menyebut nama Allah. Nah, masdar ada, kalau bahas terlalu panjang kasihan ya, waktunya habis, tinggal 20 menit. Baik, nanti kita bahas di hari kemudian bi'idznillah ta'ala. Baik Bapak ya, Ibu-ibu yang kemuliakan, boleh dalam pelajarannya atau pertanyaan umum diperkenankan. Yang kemarin ada pertanyaan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, pertanyaan saya kemarin itu terkait Ustadz menyebutkan bahwa pada saat malaikat jin disuruh sujud menghormati Nabi Adam, malaikat sempat berkata bahwa kenapa dari manusia, sedangkan manusia itu sudah pernah mengadakan pertumpahan darah, dan Ustaz mengatakan bahwa malaikat sudah pernah melihat manusia sebelumnya. Kalau salah seperti itu ya Ustaz ya. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi oleh Allah, diberi tugas, apakah memang sudah pernah ada penciptaan manusia sebelumnya? Jadi saya pernah baca permasalahan yang saya juga akhirnya saya tidak pikirkan lagi, karena walau saya tidak mendapatkan jawabannya sampai sekarang. Ada beberapa orang yang mengklaim bahwa Nabi Adam bukan manusia pertama yang diturunkan ke bumi karena perkataan malaikat tersebut, Ustaz. Jadi saya mohon pencerahannya. Jazakallah khair. Ada pertanyaan lain? Ini nyambung yang kemarin karena kesempatan saya Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Sebetulnya kemarin saya mau tanya, tapi sekarang lupa ya kemarin itu tanya apa. Jadi saya pertanyaannya baru, dan ini mungkin agak di luar materi, nggak usah berapa. Pertanyaannya seperti ini. Kita itu kan diharuskan untuk berteman dengan orang-orang saleh, karena teman-teman saleh itu nanti di akhirat insya Allah akan bisa memberi syafaat atau menolong kita. Nah, pertanyaannya itu, prakteknya di akhirat itu nanti seperti apa Pak Ustaz? Mereka menolong kita itu seperti apa? Saya cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh lanjut? Masih dua pertanyaannya? Aja. Tidak perlu, silakan.
nggak jadi. Saya itu Pak Ustaz, saya tidak paham huruf zat itu yang tadi saya Gimana Bu? huruf zat Huruf jer. ya. Bahasa Arab jer gitu kan. Itu bahasa Inggris Pak. Oh, Masya Allah. Kalau saya tahu bahasa Inggris, Alhamdulillah. Tapi saya nggak paham, Bu. Saya nggak paham bahasa Inggris. Astagfirullahaladzim. Kalau bahasa Arab ya dikit gitu. Dikit-dikit tahu, Alhamdulillah. Hanya bahasa Inggris, subhanallah dulu ini dari kecil memang sabda Nabi SAW itu sangat indah, subhanallah. Jadi Nabi SAW itu bersabda, Al-mar'u ma'a man ahab. Salah satunya sahabat Rasulullah SAW itu sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Dia jadikan amalan terbaik yang untuk atau amalan yang terbaik yang akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah agar mendapatkan surga Allah SWT. Sehingga ketika ditanya oleh Nabi SAW, ia mengatakan, aku mencintaimu wahai Rasulullah. Subhanallah. Nah, Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama yang dicintai. Kalau yang dicintai adalah suri tauladan keburukan, maka akan bersama mereka, bersama Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun dan yang lainnya, ataupun bintang-bintang film yang busuk ini, kekerasan, kriminal yang ada di kita film yang ditontonkan sekarang ini kan yang kotor-kotor ya kan, pembunuhan, balas dendam, pencurian, keluar dari penjara, preman-preman di penjara, apa badan, pukul-pukulan, kriminal itu. Ini namanya cuci otak ibu-ibu yang kemudian. Ketika ibu-ibu memberikan makanan yang lezat untuk anak-anaknya dari film-film yang sangat kotor, sebab kriminal seperti akan terbentuk satu karakter dan sifat, itu balas dendam dan berbuat senonoh. Ini dari film. Film ini cuci otak, haram ditontonkan untuk anak-anak walaupun kartun. Pukul-pukulan, superhero, bubuy, Jina bobodan. Ini haram semua ibu-ibu sekalian. Ini kriminalitas ini. Ini sumber, kadang-kadang kriminolog nggak paham otaknya di mana. Malah yang disalahin muslim melulu ya. Islam teroris sampai yang sebab terbesar kriminal terjadi, akhlak terjelek terjadi di muka bumi, ya film-film ini. Pembunuhan, pencurian, narkoba, pemerkosaan. Naudzubillah. Kok ya bisa ditonton oleh orang-orang? Kemudian film-film yang tidak semamah ini, buka-buka aurat di sana sini, omongnya jelek-jelek banget. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sinetron, ibu-ibu senang sinetron. Alhamdulillah. Sehingga pernah nonton pembuatan hayo. Ini iri, ini dengki, ini melihat orang lain kaya, mencuri. Lihat ini cintaku, kenapa sama orang lain? Jin apa beda? Adanya kan cuma bukan ngomongin judul kan, film-film begitu kan? Jin apa beda? Kayak gitu kok ditonton, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kriminal Bapak Ibu sekalian. Jadi istri itu dulu suami woy, nafkah saya kok kurang. Saya pengen buat baju baru. Saya pengen motor baru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak gitu ya. Sinetron adanya kayak gitu. Kok itu kriminal? Itu merusak keluarga. Iblis ketika mengutus semua bala tentaranya, ketika pulang mereka ini akan diutus bala tentara yang lain. Iblis ini, saya begini, saya saya telah menceraikan suami istri. Wow, ini dia, keren. Anda, betul.
mahkotanya diserahkan. Bener napa mboten? Iya. Sinetron sebab hancurnya keluarga napa mboten? Berarti jenengan koncone yang nonton koncone setan. Sing boten nonton boten insyaallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang perusahaan kita ini kadang-kadang terjatuh dalam gerak-geriknya setan, godaannya tanpa sadar. Jadi mental kita, keinginannya tuh pengen yang enak-enak, wae, daharannya yang enak, minuman yang enak, kemudian yang masya Allah, bajunya yang elegan, mobil-mobilnya, motornya yang mewah, dihormati di sana sini, suaminya didorong-dorong terus, kasihan gitu kan. Ada mobil tahun 2002, suruh ngebut-ngebutan gak kuat, ya. Hancur mesinnya Bapak Ibu sekalian, ya. Nah ini hanya cuma sekedar ini untuk muqaddimah, ya. Masuk kepada persoalan pertama. Soal yang pertama adalah kebingungan. Sebelum Adam, memang di dalam kita jelaskan itu adalah hak Allah, kita juga nggak ngerti. Itu kan ucapan sebagian para ahli tafsir. Kita mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, sujudnya malaikat itu setelah penciptaan, bukan sebelumnya. Jadi para malaikat mengucapkan ketika Allah SWT mengutarakan bahwa Allah akan menciptakan sebuah khalifah. Kita sudah jelaskan kemarin khalifah secara tafsir. Khalifah itu adalah kaum yang akan menggantikan kaum yang lain, di muka bumi hanya demi mendirikan ketaatan kepada Allah. Itu namanya khalifah. Khalifah itu yakhluf, mengganti. Ada diganti. Jadi di muka bumi manusia ini khalifah semuanya. Jadi nggak perlu jadi pemimpin, jenengan pun jadi pemimpin. Ibu-ibu sudah jadi pemimpin keluarga, ya. Nah, maka betul-betul didik amanah di dalam keluarga itu adalah dijaga baik-baik, dari makanan suami kalau bisa tidak terlambat, kecuali kalau ada umurnya. Kemudian keharmonisan keluarga, kebersihan, keindahan rumah, itu tugasnya ibu-ibu. Jangan dikasih yang bernyawa, tetapi dikasih pemandangan yang indah. Gunung boleh, sungai boleh, pohon-pohonan boleh, tetapi jangan ditempel makhluk-makhluk hidup yang bernyawa, karena koncone setan. Malaikat tidak akan masuk rumah ketika di dalamnya ada patung, gambar, dan anjing. Nah, ini tugas ibu-ibu. Nah, jadi sekarang yang punya gambar-gambar ditempel, kalau keluarga disimpan di album, dimasukkan lemari. Yang tidak, maka tidak seperti bunga-bunga, seperti pemandangan yang indah-indah diperselisihkan, baik itu laut, gunung, dan yang lainnya. Nah, ini ketika kita sudah jadi khalifah, ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ini artinya sebelumnya para ahli tafsir mengatakan para malaikat ini tidak akan mungkin berkata seperti itu kecuali sebelumnya ada makhluk sebelumnya sudah diciptakan, bukan di bumi. Di bumi yang pertama kali Adam. Pertama kali asal usul manusia cuman Adam, boten wonten sanese. Yang mengatakan selain Adam ada makhluk lain manusia itu salah 100%, nggak ada dalam Quran atau hadis. Adam pertama makhluk yang diciptakan oleh Allah di muka bumi. Hanya saja sebelumnya Allah SWT seperti jin itu, seperti ahli tafsir mengatakan itu makhluk lain, itu ada yang sudah pernah diuji oleh Allah SWT. Ternyata yang terjadi makhluk ini menumpahkan darah, saling berebut dunia, berebut dunia, sehingga justru yang terjadi adalah pertikaian. Sehingga para malaikat ketika Adam hendak diciptakan, manusia cuma dari Adam satu-satunya. Ketika hendak diciptakan, malaikat ini bertanya, "Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang adanya
hanya menumpahkan darah, di sini, sedangkan kami selalu bertasbih dan selalu mensucikanmu. Ini adalah penandakan di sebelumnya ada makhluk yang pernah diuji oleh Allah. Apa itu tidak tahu. Jadi di sebelumnya ada manusia, sadarnya ada bukan orang pertama, itu pendustaan terhadap Al-Quran. Orang mengatakan bahwa Adam sebelumnya ada manusia-manusia lain yang sudah diciptakan sebelum Adam, itu pendustaan kepada Al-Quranul Karim. Pertama kali Adam. Asal usul manusia 100% Adam. Hanya makhluk lain kita tidak tahu. Itu kita tidak dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Di dalam hadis Rasulullah juga tidak dijelaskan. Intinya sebagian ahli tafsir, ucapan ini menandakan ada sesuatu yang sebelumnya. Apapun itu, Allahu a'lam, kita nggak ngerti. Makanya di dalam dunia ilmu, ibu-ibu yang kami muliakan, ilmu itu ada dua. Ilmu ada dua. Apa itu ilmu? Yang pertama, ilmu kegaiban, ilmu yang kita tidak tahu, yang sebelumnya maupun setelahnya. Besok kita jadi apa, kita ada yang sudah tahu nomor dereng. Terus serahkan sama Allah. Yang sebelumnya sudah terjadi sebelum kita sing tahu sinten Allah. Kita serahkan sama Allah. Ilmu gaib, para ulama mengatakan satu-satunya sumbernya hanya wahyu. Ilmu gaib yang tidak diketahui, satu-satunya sumbernya hanya wahyu. Kalau tidak ada wahyu 100% kita tidak percaya. Nabi Adam apa boten ada? Disebabkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kalau tidak ada Al-Quran yang menjelaskan Rasulullah, kita tidak tahu. Siapa yang menjelaskan Nabi Adam? Wahyu. Makanya seperti dukun, paranormal diharamkan dalam Islam untuk mempercayainya. Karena yang gaib, hak prerogatif Allah SWT, serahkan kepada Allah. Tidak perlu kita membuat-buat, kemudian membesar, kemudian bahwa Adam bukan orang pertama kali. Wong asal usul manusia juga Adam sih. Kok bisa ada makhluk sebelum Adam yaitu manusia? Nggak ada. Itu nggak ada wahyunya. Nah, sekarang kita masuk kepada selanjutnya. Nah, para malaikat setelah Adam tadi di dalam surat Hijr, di dalam surat Sad dan yang lainnya, Allah sudah menjelaskan, tatkala telah kami sempurnakan ciptaan Adam dan kami tiupkan roh padanya, kami perintahkan malaikat. Malaikat itu setelahnya. Malaikat sujud kepada Adam, ketahui Allah punya hikmah, semua keinginan Allah. Karena Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui, sesungguhnya aku lebih mengetahui dari kalian wahai malaikat. Kalian tidak tahu. Karena hak Allah SWT. Malaikat itu paham akan hikmah Allah SWT. Sujud semuanya, syukur kepada Allah. Diciptakan hamba-hamba Allah yang akan bertasbih dan mensucikan Allah di muka bumi. Setelah Adam selesai dan sempurna di muka bumi, di surga, penciptaannya sudah hidup dari tanah. Ketika diciptakan dari tanah, maka faqa'u lahu sajidin, maka sujudlah padanya. Semua malaikat sujud semua kecuali iblis. Nah, makanya apakah makhluk yang sebelumnya adalah jin atau tidak? Karena iblis bagian dari jin sudah masuk surga, sudah Allah uji, tetapi ketika di surga kufur. Semua ilmu gaib sudah diketahui. Di akhir zaman nanti semua hamba Allah sudah tidak diterima tobatnya lagi. Tatkala ilmu gaib, tabir kegaiban sudah ditiadakan. Kapan itu? Ketika matahari diterbitkan dari barat, tobat sudah tidak diterima. Semua orang kafir, semuanya tunduk kepada Allah, beriman kepada Allah, hilang. Sekarang ujian. Kinten-kinten yang memakmurkan dunia sinten dengan kebajikan orang beriman. Sekarang peperangan yang terjadi sana sini yang nyebabin sinten muslim yang membuatnya. Bu guru mudi yang ahli kriminal kemana? Pembunuhan jutaan manusia, bom-bom yang membuat alat-alat perang yang mematikan di sana sini, kita sinten. Orang-orang kafir bukan?
Yang menaruh kebencian, peperangan di sana sini, kita teroris sebenarnya sinten sebenarnya. Kok bisa terus riset-riset ilmiah di kata mereka ilmiah di universitas, kok kita selalu yang di kambing hitamkan. Subhanallah. Di mana akal berada? Akal apakah ada di sini atau di sini? Inilah ibu sekalian, baru semua syariat-syariat Islam itu keren bener. Barusan kita dengerin, kucing saja tidak dikasih makan bisa menjadi sebab masuk neraka. Jangan membuatkan. Kita tidak boleh menyakiti orang lain. Sekarang kayak Irak, kayak di sana sini pada hancur, siapa yang nyebabin? Kita tidak membahas itu. Tetapi kita sedang membahas terkait dengan Adam alaihissalam dan iblis. Sudah bisa terjawab belum Bu? Kira-kira jelas nih. Ya. Baik, kita soal yang kedua. Soal yang kedua tadi dari ibu ya, termasuk atau dari ibu ya, terkait dengan teman yang saleh. Kita dianjurkan di dalam Islam berteman dengan saleh. Kira-kira kriminal mau bukan? Dengan adanya teman yang soleh mengajak dalam kebajikan, bertutur kata yang baik, beramal soleh, menyantuni sesama, kira-kira teroris bukan ini? Ini ajaran setan, Islam ya, Islam. Alhamdulillah. Oh jadi lo kalau baik, kalau wedi begini. Inilah keindahan Islam. Kita disuruh berteman dengan orang yang soleh supaya jauh dari kriminal. Yang membunuh kira-kira kriminal apa tidak? Kriminal. Di berita televisi kita ini adanya mutilasi, pemerkosaan, pembunuhan sering apa tidak? Sering sekali. Dibanding dengan orang yang bertakwa dengan ini, kira-kira mereka itu kalau ibu-ibu ditulis dari awal di Indonesia sampai sekarang, yang membunuh kira-kira siapa? Pernah boten membuat riset ilmiah yang membunuh sinten? Ajak belajar akademis nih. Harus kita belajar nomor dong. Harus fair, kita harus profesional. Ternyata yang bunuh bukan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tatoan, orang-orang yang busuk-busuk itu. Kok bisa? Karena tidak beriman, bukan orang soleh. Kita dianjurkan di dalam Islam untuk menjadi berteman dengan orang yang soleh agar menjadi orang yang mulia, bisa memakmurkan di dunia dengan ketaatan kepada Allah. Nah, bagaimanakah di akhirat nanti mereka saling membantu? Di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan di sini sebab masuk neraka salah satunya teman-teman yang buruk, bukan teman yang saleh. Karena mereka menyeret kepada narkoba, menyeret kepada pencurian, pembunuhan, menggunjing orang lain, mengambil hak orang lain, berbuat culas, mencoret-coret tubuh, kemudian menzalimi diri sendiri, cari makanan yang haram dan yang lainnya. Tapi orang soleh tidak seperti ini. Apa keluhan orang penduduk neraka jahanam? Mari kita baca bersama-sama. Mereka berkata di dalam neraka jahanam, "Wa ma adallana illa al-mujrimun." Yang berkata ini sinten ibu-ibu? Allah. Percaya kali Allah apa betul? Nah, penduduk neraka berarti orang-orang yang mujrim. Mujrim itu orang yang berbuat buruk, berbuat kriminal. Wa ma adallana illa al-mujrimun. Tidaklah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang mujrim, berijram, berbuat keburukan. Kemudian orang-orang penduduk neraka ini mengatakan lagi, "Fama lana min syafi'in." Sekarang kami tidak memiliki teman-teman yang mampu memberi syafaat. Wala sadiqin hamim, tidak punya teman baik, teman yang sangat indah. Hamim, sangat dekat sekali, yang menyayangi. Ini keluhan sinten penduduk neraka jahanam.
Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Ini dari surat Al-Hizb, nih Bapak Ibu sekalian, ayat 99 sampai 104. Bisa dilihat hikmahnya di sana. Tidaklah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang mujrim. Kami tidak memiliki yang memberi syafaat lagi dan tidak memiliki teman yang baik lagi. Jikalau kami diberikan kesempatan untuk sekali lagi untuk bisa hidup lagi, maka kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Berarti iman boten mujrim kan apa boten? Iman mengajarkan amal saleh, menjadi hamba yang mulia, hamba yang memakmurkan dunia dengan kebajikan, bukan golongan ini. Jin apa boten? Nah, berarti kalau orang-orang beriman kok dibilangin teroris, salah besar. Kemudian wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Rabbmu ini maha perkasa lagi maha rahim. Caranya memberi syafaat itu doa di sisi Allah, sadiqan hamim. Misalkan doa kepada Allah. Imam Hasan Al-Basri dan ulama-ulama lainnya seperti Imam Ibn Jauzi. Kita kembalikan kepada Imam Hasan. Ngapunten, ini soal yang terakhir nih, cukup ini kayaknya nggak cukup ya. Kita jawab terakhir kemudian selesai. Imam Hasan Al-Basri, salah satu ulama tabi'in yang besar, mengatakan, dengan firman Allah ini maka seyogyanya hamba-hamba Allah di dunia ini memperbanyak teman yang saleh, karena akan saling memberi syafaat di sana, berdoa kepada Allah. Imam Ibnu Jauzi juga bercerita panjang tentang ayat ini, yaitu nanti sesama mereka, orang hamba-hamba yang soleh, teman-teman yang soleh ini, ketika tidak melihat temannya di surga, dia akan memohon kepada Allah, ya Allah, dahulu aku di surga di dunia mempunyai teman yang baik, namanya ini. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Allah ampuni dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah, teman-teman yang saleh dan salehah. Inilah Bapak Ibu yang kami muliakan. Luar biasa. Ini terkait dengan ini. Adapun yang lain, saya sebutkan cerita terakhir untuk menjawab soal ini dari Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Suatu hari beliau masuk ke dalam masjid, kemudian sholat. Setelah selesai sholat, orang-orang pada pergi. Kemudian mendengar ada orang yang wafat. Kemudian pada mensolati, ikut mensolati dan mengantar jenazah di kuburan. Imam Ibnu Jauzi ini terdiam di kuburan. Orang lain bubar semuanya, tinggal beliau sendiri. Beliau adukan kepada Allah, la ilaha illallah. Islam, orang yang sudah wafat aja dirahmai, dikasih sayangi, apalagi masih hidup. Ini ajaran sinten, ajaran Islam. Imam Ibnu Jauzi berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya ini adalah hambamu. Inilah bingung kalau menceritakan gimana. Ucapan beliau itu sangat mengena di dalam hati. Ya Allah, ini sesungguhnya hambamu. Hambamu ini, jikalau menjadi tamu pun saya akan aku muliakan. Sekarang ia kembali ke hadiratmu ya Allah, maka muliakanlah ia. La ilaha illallah, ampunilah dosanya. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ketika istirahat, ketiduran, bermimpi kedatangan seseorang yang dia tidak kenal sama sekali, dan kemudian jazakallah khair ya Imam, terima kasih atas doanya. Ditanya, siapakah engkau? Aku adalah hamba yang telah engkau doakan. Engkau doakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku diampuni dosanya. La ilaha illallah. Seperti itu ibu-ibu sekalian, subhanallah. Ini kasih sayang di dalam Islam. Ini kita kasih saudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah saudara, maka saling berbuat baiklah di antara kalian, saling membenahi. Semoga kalian akan mendapatkan rahmat Allah. Ini kan ketika kita mendapatkan saling memperbaiki, fa aslihu baina akhawaykum,
Aplikasi kita saudara seiman adalah saling memperbaiki. Ketika ada teman yang buruk yang membujuk orang lain, jangan, bu, ini salah. Tidak diperkenankan dalam Islam membujuk orang lain. Dia tidak mau berhenti, fakhudhu hatta yakhudhu. Di sini suruh tinggalkan di dalam Islam. Tinggalkan hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka ngomong yang lainnya. Tinggalkan saja. Jangan duduk-duduk juga. Ini lagi ngomongin orang lain, kita dengerin aja. Ini sama dosa, kita tinggalin. Biar ada, kalau dia udah diomongin gak mau, tinggalin. Supaya merasa kalau itu salah. Ini sampai mati aja didoakan. Ketika kita saling memperbaiki di antara sesama, kita akan mendapatkan balasan Allah, la'allakum turhamun. Kalian akan mendapatkan kasih sayang Allah. Subhanallah. Ketika didoakan, ketika meninggal ini diampuni dosanya. La ilaha illallah. Inilah hamba Allah yang beriman. Kemudian soal terakhir apa tadi? Tanya. Di pelajaran yang lainnya aja. Kira-kira cukup ya. Kita cukupkan ibu-ibu yang kemuliaan pengajian di sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hdina fi man hadait. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa ant. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.